Pengertian israf. Israf adalah berlebih-lebihan. Dalam bahasa Arab disebut dengan kata asrofa yusrifu isrofan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melampaui batas atau berlebihan diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan atau nilai tertentu yang berlaku. Secara istilah, melampaui batas atau berlebihan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Israf juga dapat berarti menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan, misalnya makan atau minum secara berlebihan. Cara menghindari israf: yang ke-1, rencana pembelian yang bijak; yang kedua, pertimbang kualitas pakai; yang ketiga, mendaur ulang; yang keempat, edukasi dan kesadaran masyarakat; dan yang terakhir, tidak berfoya-foya atau berfomo atas tren yang sedang bermarak. Contoh israf dapat ditemukan di khalayak ramai. Misalnya dalam konteks pangan, pembelian makanan dalam jumlah banyak atau lebih dari cukup dapat menyebabkan limbah makanan itu sendiri, yang akhirnya menjadi israf. Begitu pula dengan barang-barang elektronik yang tidak diperlukan atau yang memiliki jangka waktu yang pendek. Dan takfir. Istilah takfir berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata badara yubaziru takfiron. Dalam tafsir Departemen Agama diartikan sebagai suatu perbuatan menghambur-hamburkan harta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tabdzir diartikan berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang. Secara istilah, boros adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang atau barang dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan. Tabdzir juga bisa diartikan sebagai menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar, misalnya membelanjakan harta untuk tujuan maksiat. Sebagian ulama memahami tabdzir atau pemborosan sebagai sesuatu pengeluaran yang bukan hak. Jika seseorang mengeluarkan hartanya sebanyak apapun untuk sesuatu yang hak, maka orang tersebut tidak disebut sebagai pemboros. Sebaliknya, apabila seseorang mengeluarkan harta untuk perkara yang batil, walaupun sedikit, maka dia disebut pemboros. Cara menghindarkan tabdzir: menerapkan hidup sederhana, prioritaskan kebutuhan daripada keinginan, buat anggaran bekerja untuk mengontrol pengeluaran, bijak dalam menggunakan sumber daya, ambil makanan secukupnya, gunakan air, listrik, dan bahan bakar dengan hemat, meningkatkan kesadaran akan manfaat waktu, gunakan waktu untuk hal yang produktif seperti belajar, bekerja, dan beribadah, mendaur ulang dan memanfaatkan barang bekas, memperbaiki barang yang rusak daripada langsung membuatnya. Contoh perilaku
Perilaku tabdzir, konsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan, memberi sumbangan untuk kegiatan pura-pura dan kemaksiatan, membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya, kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya, segala sesuatu pembelian yang tidak memperhitungkan tujuan dan kemanfaatan dan hanya menuruti kesenangan. Pengertian bakil. Bakil atau kikir ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan bakil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu kepada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Ketika orang memiliki uang, makanan, dan minuman yang mestinya bisa diberikan kepada yang membutuhkan, kemudian enggan untuk memberikannya, maka ia adalah bakil. Bakil adalah sifat tercela karena sifat ini terlahir dari godaan setan. Bakil dijadikan oleh setan sebagai jalan untuk menuju neraka. Cara menghindari atau menjauhi sifat bakhil itu ada 4 poin teman-teman, yang dimana yang pertama itu menanamkan atau meyakinkan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah dijelaskan oleh firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 190, teman-teman bisa cek. Yang kedua itu ada memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita hambanya, dari yang nikmat terkecil maupun nikmat terbesar. Yang ketiga itu dengan memperbanyak kegiatan sosial, yang dimana kegiatan sosialnya itu memperlibatkan atau memperlibatkan infak ataupun sedekah gitu ya teman-teman. Yang terakhir itu adalah dengan memohon atau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar gitu, agar kita dijauhi dari sifat bakhil atau kikir, atau yang biasa kita sebut itu adalah pelit gitu, teman-teman. Oke, jadi contoh perilaku bakhil yang pertama itu ada enggan membayar zakat, tidak mau mengeluarkan zakat fitrah ataupun zakat mal. Padahal notabene kita bisa lihat nih, orang ini tuh mampu, berarti dia itu termasuk orang yang bakhil. Ciri-ciri orang yang bakhil atau contoh orang yang bakhil itu. Yang kedua, tidak bersedekah. Dia berfoya-foya, tetapi dia tuh enggan membantu orang yang membutuhkan gitu. Yang ketiga, acuh terhadap anak yatim, mengabaikan kebutuhan anak yatim piatu dari kebutuhan yang terkecil gitu sampai terbesar mungkin. Itu berarti termasuk contoh orang yang bakhil. Yang keempat, menahan harta untuk beribadah. Kenapa bisa dibilang menahan harta untuk beribadah? Contoh, dia mempunyai harta tapi dia malas untuk berkurban. Dia mempunyai harta tapi ia malas untuk pergi haji. Karena dengan satu alasan atau dengan satu pikiran bahwa mereka tuh takut untuk hartanya berkurang dengan mereka melakukan ibadah itu. Nah, hati-hati banget, itu bisa masuk contoh orang yang bakhil. Dan yang terakhir itu adalah enggan memberi kepada guru. Enggan memberi kepada guru itu maksudnya apa sih gitu? Di lingkungan sekolah ini ya sekarang teman-teman, banyak banget siswa yang jarang menunjukkan rasa terima kasih gitu. Rasa terima kasih apa? Misal kalian abis diajar oleh guru, kayak nggak ngucap terima kasih pak atau terima kasih bu, itu bisa menjadi sifat bakhil. Contoh sifat bakhil teman-teman.